5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar bersama Kak Citra ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita masih belajar di tema 5, pengalamanku, subtema 2, pengalaman di sekolah, pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Jam istirahat telah usai. Benny menemui petugas sekolah. Benny meminta tolong membukakan pintu gudang karena di gudang tempat menyimpan tanah liat. Nah, di sini adik-adik, Benny dan teman-temannya meminta tolong kepada petugas sekolah untuk membukakan pintu gudang karena di gudang itu adalah tempat untuk menyimpan tanah liat. Adik-adik tentunya masih ingat tentang kalimat minta tolong. Saat kalian memerlukan bantuan orang lain, kalian bisa mengucapkan kalimat minta tolong kepada orang untuk bisa mendapatkan bantuan. Benny meminta tolong kepada petugas sekolah. Kamu juga dapat loh meminta tolong ke teman, kakak kelas, guru, dan lainnya. Perhatikan gambar berikut ini, lalu kita akan menuliskan kalimat sederhana yang menggunakan kata minta tolong. Di sini ada beberapa gambar adik-adik. Gambar yang pertama adalah ini. Kira-kira kalimat minta tolong yang tepat dengan gambar ini apa ya? Contoh dari Kak Citra. Pak, saya meminta tolong untuk mengambilkan kunci gudang, kata Benny. Misalnya seperti itu. Lalu gambar yang kedua seperti ini adik-adik. Kira-kira ini kalimat minta tolongnya bagaimana ya? Ini pasti meminta tolong untuk mengambilkan tanah liat. Nah, contohnya di sini, Meli, tolong ambilkan tanah liat itu, kata Siti. Gambar yang ketiga adik-adik. Nah, ini gambar ketiga. Kalimat minta tolongnya apa ya? Ini berhubungan dengan meja. Mungkin mengangkat meja adik-adik. Ya, Benny tolong bantu aku mengangkat meja ini, kata Udin. Misalnya seperti itu. Gambar yang keempat adik-adik, coba amati bagaimana ya kalimat minta tolongnya. Ini di ruang tata usaha. Misalnya, Bu, tolong ambilkan. Ini kebanyakan ambilkan ya adik-adik ya. Cukup satu kata ambilkan saja. Tolong ambilkan saya kertas untuk Bu Citra, kata Udin. Kalian bisa ganti, Bu, tolong bantu saya untuk fotokopi kertas ini atau buku ini juga bisa. Contoh lagi adik-adik, gambar yang kelima nih. Kira-kira kalimat minta tolongnya bagaimana ya? Nah, contohnya, Siti tolong sapu taman di depan kelasmu, kata Agus atau kata Pak Agus juga bisa. Gambar berikutnya adik-adik. Nah, kalimat minta tolongnya seperti ini. Benny tolong bantu aku mengangkat ember ini ya, kata Meli. Masih ada gambar berikutnya. Kalian bisa membuat kalimat minta tolongnya seperti ini. Ibu, tolong bantu aku membuat vas bunga dari tanah liat, kata Dayu. Gambar berikutnya adik-adik. Nah, ini waktu jajan ya adik-adik ya. Nah, kalian bisa meminta tolong. Bu, tolong ambilkan saya makanan itu, kata Dayu. Itu tadi beberapa contoh kalimat minta tolong berdasarkan gambar yang ada. Nah, apakah benda berikut ada di sekitar kalian adik-adik? Coba kalian ukur benda tersebut, lalu kalian bisa menuliskan hasil pengukurannya di buku tulis kalian masing-masing.
tuliskan dengan satuan sentimeter. Gunakan penggaris untuk mengukurnya adik-adik. Bisa juga menggunakan meteran ya. Kalian ukur panjang sapu, panjang papan tulis, pintu, lalu jendela, panjang meja, dan panjang kemoceng. Kalian tulis dalam satuan sentimeter. Nah adik-adik, Kak Citra mau mengingatkan lagi nih, 1 meter itu ada 100 cm. Jadi kalau panjang benda itu 1 meter, itu sama dengan panjang benda itu adalah 100 cm. Nah di sini Kak Citra punya contoh nih, misalnya 3 meter kalau diubah dalam sentimeter bagaimana caranya? Nah caranya ada 2. Yang pertama dengan cara perkalian. Nah 3 meternya ini kita tulis angka 3, lalu kita kalikan 100. 100 ini berasal dari mana? 100 ini berasal dari 1 meter sama dengan 100 ini adik-adik. Jadi kita tuliskan di sini 100 cm. Lalu 3, nah kita kalikan 3 dikali 1. Nolnya ini kita tutup dulu aja adik-adik ya supaya lebih mudah. 3 dikali 1 itu 3, ditambah 02 yang kita tutup tadi. Jadi jawabnya adalah 300 cm. Itu cara yang pertama. Lalu cara yang kedua itu dengan penjumlahan. Nah 3 meter ini kita tuliskan angka 100-nya ini sebanyak 3 adik-adik. Berarti begini, 100 ditambah 100 ditambah 100. Berapa hasilnya? 100 ditambah 100, 200, 200 ditambah 100, 300. Jadi hasilnya sama, mau pakai cara perkalian ataupun cara penjumlahan. Tergantung kalian lebih mudah yang mana. Jadi 3 meter itu sama dengan 300 cm. Berikutnya adik-adik, contohnya ada 4 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Nah kita cari tahu adik-adik dengan cara perkalian dulu. Berarti 4 dikali 100. Berapa 4 dikali 100? Ya kita kalikan aja, 4 kali 1 4. Lalu kita tambahkan 02. Berarti jawabnya 400 cm. Kalau dengan cara penjumlahan berarti kita tuliskan angka 100-nya ada berapa? Ya ada 4, berarti 100 ditambah 100 ditambah 100 ditambah 100. Berarti jumlahnya ada 400 cm. Nah sekarang kalau kebalikannya nih adik-adik, kebalikannya itu 100 cm sama dengan 1 meter. Atau kita mengubah cm menjadi meter. Caranya bagaimana? Contohnya di sini ada 300 cm berapa meter? Sama dengan titik-titik meter. Nah, karena di sini kebalik, di sentimeter dijadikan meter, tidak bisa diubah dengan perkalian atau dengan penjumlahan yang tadi. Nah, caranya dengan pembagian. Kita tulis 300 cm-nya dibagi 100 dari 100 cm ini. Nah, di sini karena sama-sama punya angka 0, kita coret adik-adik. Kalau yang di depan kita coret 1 angka 0-nya, yang di belakang ini juga dicoret 1. Karena masih sama-sama punya 1 angka 0 lagi, kita coret saja adik-adik ya. Lalu ketemu pembagian yang kecil nih, 3 dibagi 1. Angka berapapun jika dibagi 1, hasilnya adalah angka itu sendiri ya, kecuali untuk angka 0 ya. Nah, di sini 3 meter jawabnya. Contoh yang lain adik-adik, misalnya ada 400 cm, ada titik-titik meter. Nah, berarti 400 dibagi 100. Kita coret nih angka nolnya. 4 dibagi 1 sama dengan 4. Berarti 400 cm itu sama dengan 4 meter. Benny dan temannya dapat menghias vas bunga. Sekarang Benny akan membuat vas bunga adik-adik. Benny membuatnya bersama teman. Vas bunganya dibuat dari tanah liat. Coba lakukan seperti Benny. Caranya sangat mudah adik-adik. Kalian cukup sediakan tanah liat nih. Tanah liat seperti ini ya. Nah, sediakan tanah liat dan air. Gunakan sarung tangan elastis. Jadi tanah liat dan air, lalu gunakan juga sarung tangan elastis.
Tentukan pola yang akan dibuat. Ambil tanah liat secukupnya adik-adik. Lalu basahi tanah liat dengan air secukupnya. Tanah liat dibuat jangan encer ya adik-adik, karena kalau terlalu encer tidak akan bisa dibentuk. Mengapa kok tanah liat itu harus dikasih air? Ya agar mudah dibentuk adik-adik, supaya tidak terlalu keras. Tapi kalau terlalu banyak air sampai encer akan sulit, akan susah dibentuk seperti ini adik-adik. Mengapa kita harus memakai sarung tangan? Ya supaya tangan kita tidak kotor ya, seperti yang ada di gambar ini. Adik-adik, ini adalah langkah-langkah membuat vas bunga. Nah, kalian bisa membuat vas bunga ini dari tanah liat, bisa juga dari plastisin atau dari malam adik-adik. Pertama, buat pilinan di atas meja, pilinan seperti ini. Buat lempengan lingkaran sebagai alasnya adik-adik. Setelah itu lilitkan di atas lempengan tadi ya, dari yang kita buat tadi. Rapikan dengan menggunakan butsir. Butsir itu untuk alat untuk merapikan bahan-bahan dari gerabah adik-adik. Selesaikan bentuk dengan pilinan. Jadi kalian cukup membuat pilinan dari tanah liat atau dari malam atau dari plastisin, lalu kalian lingkar-lingkarkan begini adik-adik. Dengan dasar, ada dasarnya, ada tutupnya, sampai kelihatan lebih tinggi. Ini bentuk vas bunga yang paling mudah untuk kalian buat. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 5 subtema 2 pembelajaran yang ketiga. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.